Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Mawar Hitam ingin menyampaikan hasil penelitian saya, yang mana di sini kami ada 4 orang di dalam satu kelompok. Yang pertama yaitu Bang Rahmat Ramadan, yang kedua Febri Saputra, dan yang ketiga Muhammad Safri, serta yang keempat Alfitra Pratama. Di sini kami ingin menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul tentang implementasi metode wet product untuk aplikasi pemilihan smartphone Android, yang akan dijelaskan oleh Bang Rahmat Ramadan. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bang Rahmat untuk menjelaskan hasil penelitian tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Sapri selaku moderator yang telah menyampaikan yang memimpin ataupun membuka acara kita pada siang hari ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan memaparkan materi dari kelompok Mawar Hitam dengan judul jurnal yaitu implementasi metode web produk untuk aplikasi pemilihan smartphone Android. Untuk saudara operator, boleh ditampilkan slide-nya. Next. Aplikasi ini ataupun jurnal dari kelompok ini kami susun oleh kelompok dengan nama Mawar Hitam yang dipimpin oleh saya sendiri, Rahmat Ramadan, dengan NIM 1908-2029 dan beranggotakan 3 orang, Febri Saputra dengan NIM 2008-2007, dan yang kedua Muhammad Sapri, dan yang terakhir Alfitra Patrama dengan NIM 1808-1016. Yang pertama yang akan saya jelaskan pada slide pertama ini adalah tentang alur proses. Alur proses di sini adalah alur di mana kami mengkaji ataupun meneliti dari jurnal yang kami dapati, yaitu mengambil judul sampel dengan cara melakukan browsing di internet untuk mendapatkan jurnal. Terus langkah kedua, kami melakukan perancangan aplikasi berdasarkan dari hasil jurnal yang kami dapati. Kami buat aplikasi apa yang dibuat disesuaikan dengan nama jurnal dan isi jurnal. Terus langkah ketiga, kami melakukan pengujian terhadap aplikasi yang ada di jurnal. Apakah yang kami rancang tadi sudah berjalan sesuai dengan isi atau tema dari jurnal tersebut. Terus yang terakhir, kami melakukan pembahasan tentang jurnal yang kami buat. Pembahasan di sini maksudnya adalah menyesuaikan antara isi jurnal dengan aplikasi, dengan apa maksud dan tujuan dari jurnal tersebut. Yang keenam adalah menyimpulkan. Menyimpulkan di sini apakah sistem ini masuk dalam kategori sistem sebagai sistem pendukung keputusan atau tidak. Dan yang ketujuh adalah menyusun laporan. Di sini kami melakukan diskusi tentang laporan yang akan kami buat dari hasil pencacahan ataupun perangkuman dari jurnal yang kami ambil judulnya tadi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tugas-tugas masing-masing anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rahmat Ramadan. Saya bertugas melakukan pencacahan dalam penyusunan laporan. Yang kedua yaitu Muhammad Sapri yang bertugas untuk menyiapkan bahan presentasi. Yang ketiga, Febri Saputra yang bertugas untuk merancang ataupun melakukan pengujian aplikasi. Yang keempat, Alfitra Pratama yang bertugas yaitu menyusun laporan dan melakukan editing gambar. Oke, biar tidak memperpanjang mukadimah di awal tadi, langsung saja kita mulai dengan pendahuluan. Pendahuluan di sini pada bab ini kita bagi menjadi dua session. Yang pertama yaitu tentang latar belakang dan yang kedua yaitu tentang tujuan. Latar belakang di sini adalah latar belakang yang kita ambil dari judul yang dimaksud. Sesuai dengan judulnya, dapat ditarik latar belakang dengan isian sebagai berikut. Penggunaan ponsel lebih didominasi oleh ponsel pintar yang lebih dikenal dengan smartphone. Sampai saat ini, smartphone lebih banyak digunakan di berbagai kalangan, baik usia muda maupun usia tua. Seiring berjalannya waktu, fungsi dasar dari ponsel biasa digantikan dengan hadirnya smartphone. Apa itu yang dimaksud smartphone? Smartphone adalah handphone pintar atau
eh, alat komunikasi dengan berbagai banyak kelebihan. Ponsel pada saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga dapat dikembangkan dengan berbagai aplikasi yang menarik yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Salah satu contohnya yaitu aplikasi misalnya aplikasi media sosial yang lagi kekinian, Instagram, Facebook, WhatsApp, ataupun Twitter. Dan juga bisa digunakan sebagai aplikasi pendukung keputusan ataupun aplikasi sistem pakar yang bisa mendeteksi sesuatu hal. Salah satunya misalnya sistem pakar berbasis Android dengan tema kesehatan. Terus selanjutnya, smartphone juga didukung oleh aplikasi-aplikasi standar seperti pada umumnya. Perbedaan dari segi tampilan, desain, dan fitur lebih inovatif dan lebih fleksibel. Karena didukung dengan fitur touchscreen, trackpad, dan ada berbagai fitur-fitur lainnya. Salah satu smartphone yang lagi berkembang pada zaman saat ini, di 2021 ini, sudah ada dikenal dengan handphone pintar yang berjenis sistem Android yang pertama. Kemudian kalau zaman dulu, kalau sekarang sudah menggunakan sistem Android. Android. Kalau yang kedua sistem iOS yang sekarang dipakai oleh brand Apple. Dan dengan berbagai banyak jenis dan spesifikasinya, maka itu memberikan kesulitan bagi calon pembeli untuk menentukan mana yang layak dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pembelinya. Maka itu, kami sebagai kelompok Mawar Hitam akan mencacah laporan ini dengan maksud tujuan untuk menentukan kebenaran dari jurnal tersebut, apakah betul aplikasi yang dibuat di dalam jurnal ini sesuai dengan kebutuhan saat ini, yaitu penentuan jenis spesifikasi dari handphone. Itulah latar belakang. Terus tujuannya, poin kedua. Tujuan di sini dilihat dari latar belakang penelitian yang saya bacakan tadi, melakukan perancangan sebuah aplikasi pendukung keputusan, yaitu pendukung keputusan pemilihan smartphone Android dengan metode web product. Dan adapun tujuan dari pembuatan laporan ini berdasarkan jurnal yang kami ambil, ada 2 poin. Yang pertama, memberikan pemahaman dan pembelajaran tentang metode web product dalam sebuah sistem pendudukan. Apa sih itu web product? Nanti akan kita jelaskan di pembahasan. Terus yang kedua, poin pemahaman tentang penggunaan analisis 2 langkah menggunakan fuzzy multiple attribute decision making atau lebih kenal dengan singkatan FMADM. Nah, tentu rekan-rekan semua pasti penasaran dengan 2 poin tujuan dari penelitian kami ini. Maka dari itu, nanti tunggu saja di session berikutnya akan dijelaskan oleh saudara kami, Febri, yang akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi web sistem pendudukan, apa itu web product, apa itu FMADM. Oke, bab kedua. Next. Nah, pada pendahuluan juga, di sini kami akan menjelaskan tentang tingkat kepentingan dari sistem itu. Berapa besar tingkat kepentingan yang dibutuhkan, berapa besar kebutuhan yang dipentingkan dalam sistem ini. Nah, di sini kami mengurai dan menyimpulkan bahwasannya besaran kepentingan itu dengan nominal angka dalam bentuk persentase yaitu 85%. Terus tahapan analisis. Berapa sih besar tahapan analisis itu? Tahapan analisisnya sesuai dengan yang kami simpulkan itu sebesar 70%. Kenapa hasilnya lebih besar dibandingkan tampilan kriteria, alternatif, dan analisis perhitungan? Karena di analisis itu, disitulah yang menentukan atau yang menganalisa tahap-tahap yang menganalisa kedepannya sistem ini akan dikembangkan seperti apa nantinya. Terus di awal itu kedepannya sistem ini akan dirancang seperti apa. Nah, di analisa inilah tahapannya. Kalau untuk tahapan tampilan UI, tampilan jenis, tampilan data, tampilan perhitungan itu persentasenya lebih rendah dibandingkan dari yang lain. Next, penutup. Sebelum saya tutup, di poin pembahasan nanti akan disampaikan oleh saudara
Febri sekaligus dengan pengujian, maka kami dapat menyimpulkan di bagian penutup ini yang pertama, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dalam pengambilan keputusan tentang proses pemilihan smartphone Android yang dibutuhkan beberapa kriteria sebagai pertimbangan. Kriteria yang dimaksud itu adalah harga, memori, internal, RAM, kamera, kapasitas baterai. Dan inilah penentu dari sistem keputusan. Inilah kriteria yang dibutuhkan oleh sistem keputusan itu. Jadi salah satu contohnya misalnya si A ingin membeli sebuah ponsel. Dengan sistem ini, si A akan menentukan sistem ponsel mana yang layak ataupun ponsel mana yang dibutuhkan, yang paling sangat dibutuhkan oleh si A dengan kriteria-kriteria mulai dari perbandingan harga, perbandingan memori, perbandingan kecepatan RAM, kamera, kualitas kamera, kapasitas baterainya. Disitulah sistem akan menentukan. Jadi si A ini akan memasukkan semua data, karakteristik, kemampuan pembeli, keinginan, jenis mereknya di dalam sistem. Maka sistem akan mendeteksi, mengolah data, sehingga menyimpulkan sebuah keputusan bahwa si A layak untuk mendapatkan handphone ini. Nanti itu akan dijelaskan di session pembahasan. Oke, selanjutnya saran. Setelah kami melakukan penelitian bersama dengan 4 orang di kelompok Mawar Hitam, maka kami dapat menyimpulkan sebuah saran untuk penelitian ataupun pengangkatan judul jurnal berikutnya, yaitu penelitian selanjutnya dapat dikembangkan aplikasi yang telah dimuat dengan penambahan beberapa kriteria lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam memilih smartphone Android serta penambahan interface yang lebih baik. Karena di sini kami menganggap aplikasi yang sudah dirancang di dalam jurnal secara UI-nya kurang begitu menarik untuk si pengguna. Jadi untuk kedepannya mungkin nantinya kalau seandainya ada peneliti ataupun penulis yang ingin mengangkat judul yang sama, sebaiknya di tampilan UI lebih dibuat semenarik mungkin. Terus yang selanjutnya di fitur-fitur tentang penambahan keputusan kriteria lebih ditambahkan, karena ini kalau kami lihat secara garis besarnya lebih terlalu sederhana. Mungkin itu saran yang bisa kami sampaikan dari kelompok Mawar Hitam. Lebih dan kurang sebagai pemapar materi, saya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kelebihan kata yang kurang berkenan bagi pemirsa. Selanjutnya kami minta kepada saudara Febri untuk dapat memberikan penjelasan tentang sistem yang kita gunakan ataupun jurnal yang kita gunakan saat ini. Kepada saudara, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, di sini kami menggunakan jurnal dengan judul implementasi metode Make Product untuk aplikasi pemilihan smartphone Android. Di sini di dalam jurnal kami mendapati beberapa tingkat kepentingan, yaitu pertama ada sangat penting dengan nilai bobot 5, kedua tingkat kepentingan penting dengan bobot 4, cukup penting 3, tidak penting 2, dan sangat tidak penting 1. Di masing-masing bobot ini di jurnal juga terdapat kita dapat melihat bahwa di masing-masing bobot ditentukan nilai bobot untuk setiap kriterianya. Untuk kriteria pertama yaitu kriteria kapasitas baterai dengan nilai bobot 5. Yang kedua, kamera utama. Kriteria kedua yaitu kamera utama dengan nilai bobot 5. Kriteria ketiga dengan nilai bobot 3. Kriteria 4 yaitu harga dengan nilai bobot 5. Yang terakhir yaitu kriteria 5 yaitu memori internal dengan nilai bobot 4. Di masing-masing kriteria ini di kapasitas baterai merupakan benefit, yaitu semakin tinggi nilai kapasitas baterai berarti HP semakin baik. Yang kedua, kamera juga benefit, untuk RAM juga benefit, dan juga memori yang berarti semakin tinggi nilainya maka handphone semakin baik. Untuk harga sendiri yaitu cost, maka nilai harga untuk nilai semakin rendah harganya maka handphone semakin baik.
Kemudian di masing-masing kriteria kami menentukan alternatif. 3 alternatif, yaitu pada handphone Mi Note, yang kedua Xperia Z5, dan yang ketiga S6 edge. Di masing-masing alternatif sudah kami masukkan ke dalam sistem dan sudah kami masukkan ke dalam kriterianya. Kemudian untuk menentukan mana handphone yang terbaik, kami menggunakan metode wave product. Yang pertama dengan melakukan perbaikan bobot atau normalisasi, yaitu nilai dari masing-masing W-nya. Nilai W ini bergantung pada nilai bobot. Nilai bobot ini dengan dibagi dengan jumlah semua nilai bobot. Jadi sehingga didapat nilai untuk normalisasi masing-masing W, W1, W2, W3, W4, dan W5. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai vektor S. Nilai vektor S didapat dari nilai kriteria dipangkat dengan nilai W. Misalnya untuk kriteria pertama yaitu 30-80 dipangkat 0,227. Nilai S, vektor S untuk nilai pangkat positif berarti untuk nilai benefit, sedangkan untuk nilai cost itu untuk harga, maka nilai pangkat bernilai negatif, maka untuk kriteria keempat dipangkat dengan min 0,227. Untuk perhitungan di jurnal dengan sistem yang telah kami buat, perhitungan nilai S terdapat perbedaan dikarenakan di jurnal terdapat kesalahan hitung. Kami telah melakukan perhitungan manual, didapat hasil yang benar sesuai dengan sistem yang telah kami buat, sehingga mempengaruhi nilai hasil akhirnya, yaitu nilai vektor V-nya berbeda sedikit karena terdapat kesalahan hitungan di perhitungan nilai S. Namun tidak mempengaruhi nilai hasil akhirnya, yaitu dimenangkan oleh HP Mi Note. Alternatif Mi Note memenangkan smartphone yang layak dibeli atau layak dipakai, atau dapat dikatakan Mi Note adalah handphone yang direkomendasi oleh sistem. Baiklah, itu aja penjelasan dari saya mengenai metode web product. Selanjutnya dikembalikan kepada Muhammad Safri. Terima kasih kepada Bang Ahmad dan Febri yang telah menjelaskan hasil penelitian yang kami lakukan dengan judul implementasi metode web product untuk aplikasi pemilihan smartphone Android. Kami rasa cukup sekian hasil penelitian kami. Semoga bermanfaat. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.